Masalahnya Gus Arya, Habib-habib yang alim ikut campur. Gitu Gus Arya, harusnya Gus Arya yang bijak dong, yang adil. Gitu, telusuri dulu kebenarannya Gus Arya. Jangan nyap-nyap begitu. Gus Arya pernah ngasih duit ke saya 500.000 ya, jangan diungkit. Kalau diungkit saya pulangin. Gitu Gus. Ya, kalem, santai aja Gus Arya. Kalau saya nanti turun ya repot nanti. Nggak enak kita udah kawanan jadi begini. Harusnya Gus Arya itu ya bekerja sama sama kita, konfirmasi, curhatan, jangan main ambil keputusan sendiri Gus Arya. Kan Gus Arya punya teman juga, punya Gus Fuad. Dia curhat-curhatan, komunikasi yang baik, begitu Gus. Yang jadi masalah, ente dan kawan-kawan ente nyebarin berita-berita yang sensitif, giliran suruh buktiin, nggak pada bisa buktiin. Kok ngomongin duit 500.000, siapa yang minta? Oh ya sudah, nggak apa-apa kalau mau dibalikin. Sini balikin aja yang 500.000. Kirim rekeningnya bro, kirim rekeningnya. Ane udah paham gaya ente, kirim rekeningnya. Ya ente bubarin aja Laskar NKRI. Ya, nggak usah buka-buka lagi Laskar NKRI. Kita mah nggak butuh pertemanan seperti itu sama ente ya. Kirim nomor rekening ente. Saya hitung teman-teman yang ada di Laskar Jabodetabek. Kalau masih ada orang macam si Gus Arya kayak gini, saya hitung mulai hari ini sampai besok kosongkan Laskar NKRI Jabodetabek. Bubar kita. Jangan sampai dia pikir dia yang punya kuasa dalam Laskar NKRI. Ya, bukan dia yang punya power di sini. Soal orang mau membuka kedok Habib Lutfi segala macam, itu terserah orang gitu loh. Kalau memang Habib Lutfi dan ente nggak setuju, tuntut aja orang yang menceritakan itu ke pengadilan. Kan aman, ente nggak usah ikut-ikut campur nyap-nyap gitu loh. Sebentar lagi gua kirim, lo lihat aja. Sebentar lagi gua kirim. Saya hitung teman-teman yang ada di sini, keluar, bubar. Gak usah, masih banyak yang tempat yang kita bernaung. Aduh, dari kemarin juga udah mau saya bubarin. Dari orang-orang yang pikirannya kotor, yang suka mengadu domba antara ulama NU, kayak ente ya. Kamu nanti bisa buktikan yang terjadi apa, Kori? Bubar. Kacau lu. Jangan tunggu dari kemarin, sekarang aja coba ente bubarin. Bubarin aja semua itu. Laskar nggak jelas kalau ada ente mah, rusak bukan bener. Kirim dulu duitnya, kirim. Woi, ente gimana sih? Kere aja. Keturunan Nabi kok kayak begini? Nah, kasih tanya aja mulutnya. Ya, Laskar ini ente seneng tepuk tangan kalau ulama-ulama Habib yang alim di NU dibentur-benturin, seneng ente. Ah, Wahabi. Kori, mana Kori? Gak ada yang bubar, Kori. Mana? Katanya suruh keluar, suruh ngosongin. Mana gak keluar, gak kosong-kosong nih. Kacau lu. Aneh keturunan Nabi nggak ada urusan sama ente bro, ya. Aneh nggak nyap-nyap menceritakan persoalan-persoalan hayal palsu, bikin-bikin kuburan palsu, nasab palsu, ya, Mas Arya, ya. Aduh Mas Arya, itu kurang sajen Mas, ya, mau nyari dana buat pembangunan pesantren dari Akang sana, Akang ketua Habib, Akang. Ya kalau pengen nyari duit, bikin proposal kita bantu. Ayo semuanya keluar teman-teman, saya tunggu. Kalau semua udah pada keluar baru saya keluar. Kita pengen tahu. Ya, solidaritas kita sama-sama. Jangan disangka si Arya dia yang punya power di sini. Ya, takutnya apa? Takutnya daftar-daftar nama-nama kita yang udah masuk di dia itu diolah sama dia. Takutnya itu, ya. Kang Surya, gimana nih Kang Surya? Saya temu Kang Surya. Kalau saya komit dengan Kang Surya. Jujur Kang Surya, saya ngeliat begini keluar saya dari KRI. Udah dari dulu begini, payah. Kayak gitu ngaku pinter ngaji, ahli kitab. Omongan kayak begitu. Ngaku sajid lagi. Aduh, tabak letong tuh mulutnya. Apapun tuh urusan ana bukan antum ya. Lu kere aja Kori. Udah, lu nggak tahu diri lu. Nginep juga dikasih makan, dikasih tidur lu walaupun di lantai. Udah saya tunggu bubar semua, keluar. Gak ada bobotnya bergaul sama dia. Saya pikir orangnya baik, rupanya begitu. Astagfirullahaladzim. Ya terserah ente itu mah. Ya yang bagus menurut ente Said, ente kan nggak bisa apa-apa, ngaji aja nggak bisa, ente cuman gaya-gaya doang, nyari-nyari masa untuk buat pesantren. Apa yang ente ajarin di pesantren? Baca kitab aja belepotan nggak bisa. Ane udah pelajarin ke tempat ente, ane udah lihat, udah baunya udah ane cium di tempat ente itu, ya. Mana katanya lu mau balikin duit 500.000? Gua nggak minta, lu nyebut 500, giliran diiyain duitnya nggak dikasih. Sini duit. Kalau kurang duit gua transfer. Tapi kalau mau bayar sini nggak apa-apa. Kere lu Sayid. Sayid. Bukan Sayid nggak pantas. Kori. Mulut letong kebo gitu kok. Tunggu aja sebentar lagi. Gua kan jauh dari bank. Gua nggak pakai bank banking kayak ente. Tenang aja.
Ya, gua kirim, tenang aja lo, bro. Kori, gampang kamu bikin narasi makam palsu, ngerubah ini itu. Dia di mobil suruh buktiin nggak mampu. Kan pecundang namanya, kayak begitu kok ngaku cucu Nabi. Kan pecundang coba makam palsu, ngerubah apa itu sejarah dan lain sebagainya. Buktiin coba, Kori, buktiin. Hadiahnya mobil, ya. Ente tahu kan tempat saya kan? Ah, buktiin tuh. Wah, masa cuma bisanya propaganda sih? Kayak gini kok numpang di Laskar. Ah, orang-orang kayak begini mending bubar. Enggak percaya ah. Lu punya kok nomor rekening. Nyatanya gue transfer waktu itu kan. Makanya lu kalau kere aja, mau kemana aja gak punya bensin aja. Lu bukan dulu nyari duit bensin kok. Giliran dibantu malu ngungkit-ngungkit di sini. Gue sih gak ngungkit. Kori, lu miskin aja, tapi jangan kayak begitu mulutmu. Kayak begini kok sakit cucu Nabi. Bahlul, ente kan nggak ada urusan sama Ane nggak pernah bicara masalah kuburan palsu, bro. Orang yang mengatakan kuburan palsu itu dia mungkin punya data, punya bukti. Ente suruh aja dia buktiin, atau ente bilang sama majikan ente supaya nuntut gitu loh. Kan enak. Ya. Enak kan? Suruh tuntut aja, jadi kan selesai. Biar negara yang membuktikan, aman. Apa ente jadi nyap-nyap jadi pahlawan kesiangan? Jadi pahlawan kesiangan ente, ya. Udah lapar, udah nggak punya dana, cari-cari perhatian, ngebelain orang, ya. Woi, kalau nyari duit jangan begitu caranya, bro. Nyari cara cari dana yang mantap gitu, jangan kayak bocah kemarin sore. Kelihatan banget ente lapar. Ya, Ana juga nggak ada urusan sama ente. Cuma kenapa mulut ente di sini sok berkuasa? Ya, kau bawa-bawa tentang makam palsu dan lain sebagainya. Itu kawanmu yang menarasikan tentang makam palsu, buktikan. Hadiahnya mobil, tahu kan? Mobil gue tahu kan? Jelek-jelek punya mobil nggak apa-apa. Ikhlas tuh, buktiin. Banyak bacot provokasi orang awam ente sama kawan-kawan ente. Kacau, kayak begini. Mau rebutan cucu Nabi. Ane udah nyimak omongan ente ya. Makanya banyak teman-teman yang meminta Ane untuk ngomong-komentari. Ane udah tahan-tahan, ya kan? Nah, sekarang Ane dengar barusan ente ngomong nyap-nyap udah kayak ente itu sebagai pahlawan kesiangan. Ya, orang yang berperang jangan ente ngaku jadi panglima. Ya, itu keluar sarang ente. Ya, ilmu nggak ada, jangan nyerocos baik. Ya, ilmu dikaji, bro. Ya, nasabah alawi itu palsu. Itu termaksud majikan ente. Kori, kalau kamu jantan sama gerombolan-gerombolan kamu yang kira-kira meragukan saya, kenapa kau nggak datang? Kamu kan tahu tempat saya. Bisa-bisa pecundang. Ya, mana katanya mau balikin duit, balikin. Ente ditolong nggak tahu diri ente. Ya, soal masalah saya cari duit tentang Mbak Alawi, wallahi demi Allah, ya, sumpah demi anak dan istriku 7 keturunan, nggak selamat. Tetapi kalau mulutmu sudah ngomong kayak begitu, lihat saya sumpahin mulutmu itu. Saya sumpahin mulutmu nanti, itu ada yang nyumpel, lihat. Nanti nggak lama kok. Ya dibuktikan saja, gerombolan-gerombolanmu, termasuk kamu. Ya, Kori, termasuk kamu buktiin omongan saya nanti ya. Saya gantian yang kejar kamu sama gerombolan-gerombolan kamu. Camkan itu, Kori. Kamu dan gerombolan-gerombolan kamu, termasuk penyusup-penyusup di grup Laskar NKRI, tidak setuju kalau saya membela orang alim. Kan pengennya buat dagelan, suruh nyerang-nyerang Habib yang alim. Dan otakku masih waras tidak seperti otakmu, Kori. Mulut sampah kok ngaku cucu Nabi. Kayak begitu Sayyid. Emang siapa emang ente siapa raja? Kudu disamperin. Lu aja datang ke rumah gua. Ngapain gua ngabisin waktu datang ke tempat ente? Nggak perlu, nggak ada kebutuhan apapun sama ente. Ya, Ane mah minta ente sadar aja, kembali ke laptop gitu loh. Gak usah ngurus-ngurusin yang nggak penting. Ente urusin tuh caleg-caleg biar ente dapat fulus. Ya, begitu aja, bro. Ya, urusan-urusan masalah yang lain biar orang yang bersangkutan yang punya tanggung jawab. Jangan sok jadi panglima, gitu loh. Jadi panglima panglima kesiangan ente. Ya, mandi malah sehari sekali, ya. Ya. Aneh bukan kayak ente, bro. Caper, ya, cari perhatian. Ya, gitu, ya. Panglima yang ada di Laskar NKRI itu bukan ente, Gus Fuad, gitu loh. Jadi ya, ente apa nggak malu? Kalau gue mah jadi ente malu. Ya, udah diangkat-angkat, dinaik-naikin supaya jadi orang mulia, malah songong. Mendingan mundur deh ente dari NKRI, nggak pantas ente di situ. Aneh ngaku sebagai panglima, wajar. Aneh berani, nggak pecundang kayak ente. Aneh lo berani, ya. Kalau ada yang persekusi, aneh. Ya, ente nyumput tuh di ketiak tuh, hanya memperalat netizen supaya kedoktrin sama maksud ente, kepentingan ente, pengen jadi cucu Nabi. Berani apa ente? Berani nyap-nyap doang di media, cari follower, ya, cari pure, ya, nyari, ya biar terkesan ente itu keren gitu ya, dapat orang yang mau nyari ente. Waduh, kok Aduh, Kori, makanya inilah kebodohan kau. Laskar NKRI itu pendirinya saya. Saya tunjuk Yai Fuad itu untuk menjadi ketua umum.
ya tidak apa-apa. Tetapi di dalam pendirian itu tetap saja yang berkuasa. Ya kamu bilang saja kalau kamu nggak suka, bilang sama ketua umum Gus Fuad untuk memecat saya. Bisa tidak? Kori, kalau Arya dari dulu udah keren. Memang nyari-nyari subscriber nggak terlalu penting buat Arya. Kalau dapat YouTube, duit udah pasti. Tapi kan gua nggak nyari-nyari duit tensin kayak lu kalau nurut-nurut, mau ke Demak, nyari-nyari duit, patungan, segala macem, nipu-nipu orang, dawir-dawir, ya kan? Aku cucu Nabi kok mulutnya kotor, tabok tai nanti mulutmu. Itu namanya atas nama siapa itu nomor rekening BCA-nya, bukan nama Mayan. Kasih yang jelas dong. Ya biar gua kirim sekarang. Jangan nanti gua bayar ukurannya salah alamat lagi baik. Yang benar namanya itu nama rekening siapa itu? Kalau benar ente sebagai pendiri coba buka informasi ya, kirimin itunya ya, daftarnya, kirimin listnya. Ya, kirimin surat akte pendiriannya. Coba tampakkan di sini. Screenshot juga boleh kalau ente pendirinya, kalau bukan Gus Fuad. Ya, kalau memang ente pendirinya sekarang aneh keluar dari klub ini. Novi Varianto, Kori, Novi Varianto namanya, nama rekeningnya Novi Variatno, Kori, ayo ndang duitnya sini. Memang saya ini pendirinya kok, gimana sih Kori? Ya kamu bilang aja sama Kiai Fuad sana, suruh mencat saya sana bisa nggak? Atau kalau masih nggak yakin, ini legalitas mau diserahin sama ente, saya serahin kalau ente berharap, nih kelola, mau, makar. Iya buktiin, coba kirim screenshotnya, kirim screenshot kalau ente bener. Jangan cuma nyap-nyap doang. Ayo kirim, coba biar kita tahu siapa pendiri yang sebenarnya. Ente bukan siapa-siapa, Kori. Di room orang wak-waan, provokasi sana dan sini, Kori. Mau jadi apa gitu kok ngaku cucu Nabi, pakai sayit lagi gelar, malu-maluin. Duh, jijik, kotor. Udah ya, jadi ya, masalah legalitas itu pribadi saya. Mana ya, itu ketua harian Sayuti mana Sayuti? Yang ke notaris mana? Ini, kamu jelaskan itu sih. Ini cucu Nabi labal-labal ini, yang si jenggot Wahabi ini. Ya, ngaku-ngaku. Kalau ngaku-ngaku orangnya bisa semua, bro. Ya, coba kirim. Jangan ngeliatin orang siapa-siapa. Coba kirim. Coba, gue pengen tahu kalau lu benar penerima. Lah siapa ente? Maksa-maksa soal legalitas? Hah? Urunan enggak, bayar enggak. Notaris juga masih ada kekurangan. Lu mau bayarin? Kere. Cucu Nabi, kere. Aduh, kayak Wahabi lagi. Kacau deh. Lah katanya ente ngakunya pendiri ya, coba buktikan dong legalitas ente sebagai pendiri. Jangan cuma nyap-nyap doang, berarti ente tukang tipu. Kalau begitu, kalau nggak bisa buktiin, coba kirim di sini. Itu terus ente ngundang aneh, terus nyap-nyap aneh numpang tidur tempat ente, Bahlul. Aneh nggak pernah numpang tidur tempat ente, aneh kasihan aja, biar berkah tempat ente. Ya, didatangin tamu, ya. Gitu sekarang kalau ente mau hitung aja, gua bayar sekarang. Berapa? Ayo hitung. Nanti kita hitung-hitungan sama gua. Baru gua minta bayaran. Berapa perjalanan gua ke tempat ente, berapa habisnya. Ya kan ente yang nyuruh aneh datang ke situ. Ya. Oh, Bahlul udah nyuruh datang ke rumah dia, orang di framing. Ya. Kolot. Ya, kolot, hancur masa depan ente begitu. Ya. Tanah aneh di Bekasi, aneh jual nggak usah banyak-banyak, 1000 meter aja aneh jual di Bekasi, bisa beli rumah ente. Di situ tanah ente murah, di hutan. Jauh kalau ente mau bedain sama aneh mah, lu yang kere. Ya, lu bergaya kaya, kenapa? Karena lu lapar. Jadi makanya otak lo tuh didengkul. Ya, cari perhatian sama punya pejabat supaya bisa dibantu. Kalau gua mah bursit, orang kena, paham? Oh, iya. Ini negara hukum, soal legalitas. Kalau aneh ngaku-ngaku itu bisa dipidana. Yang jadi masalah ente, nantang-nantang lagi suruh ngargain. Nginep di tempat gue berapa? Ya udah 20 juta sini, transfer. Lo nginep di tempat gue, lo kencing juga, berak di situ. Makan juga 20 juta sini, kasih. Lu dari tadi dibayiin, ditolongin, ya kan? Gak punya bensin dikasih, gue nggak minta. Lu ngungkit. Ya udah, gue pengen ngetes aja, cair nggak nih? Kere aja, nggak usah sok gengsi Kori kamu. Kere aja. Orang mah nyari duit biar maju, jangan begitu caranya. Nah, gue ajarin yang halus, yang halus, jangan kayak penjilat gitu loh nyari duitnya. Ya, bangun pekobong pesantren begitu, nyari duitnya yang kalem, yang enak gitu caranya. Jangan nyakitin orang, jangan nyap-nyap di media, caper namanya itu bang. Lah bang, gue yang kenal pejabat, lu kenapa yang iri? Lu katanya cucu Nabi, yang hebat dong cucu Nabi, masa nggak bisa naklukin pejabat? iri ya, bilang bos. Lah apaan, mendingan gua tidur di hotel 20 juta Bahlul. Ya lapar, diketahui kelihatan Arya lu udah lapar, orang ada duit. Kalau nggak ada duit bilang, kencing apaan, airnya aja nggak ada. Ya, beraknya aja begitu ruangannya. Ya, aduh. Harganya 20 juta nih, sekarang lu bayarin ongkos gua ke situ. Ya, nilai gua mahal, Bro. Ongkos gua satu kali perjalanan nih. Ya, kalau ceramah aja nih, itu 5 juta. Lah berapa kali gua ngomong di situ? Bayar nih 30 juta. Buset. Sayyid Kori. Kok orang alim omongannya begini nih. Saya kira, aduh ente ini alim bener dari kemarin ini.
saya kira ente alim bener kok omongannya begini. Ya Allah, Gusti tidak mencerminkan kitab yang numpuk-numpuk di pinggirnya. Wah, Makanya Kori, gue tuh nggak yakin kalau lu tuh cucu Nabi. Coba bayangin aja, kayak begini Sayyid. Terus ini orang-orang yang di laskar sini, ngelihat mulut si Kori kayak begini, kok ada yang percaya? Wah, pasti doktrin nih, karena dianggap mewakili perasaannya. Coba kalau nggak mewakili nih perjuangannya nih. Cucu Nabi kayak begini mah, palsu. Kori dari mana, Sayyid dari mana? Udah, Kori ketawa yakin. Lu kebuka semua. Tiba-tiba lu masuk, tiba-tiba lu ngotot-ngotot, tiba-tiba lu marah-marah, gak jelas. Kayak begini kok cucu Nabi, malu. Lu introspeksi coba, itu tetanggamu aja nggak ada yang mau kenal ente coba. Saya itu udah profiling siapa, kau siapa, apa kau siapa, asli dari mana, istri lu mana tahu saya, anak lu berapa gue tahu, Lah nggak perlu lu kira bro, persoalannya ya itu majikan lu tuh, lu suruh ajarin bahasanya yang bagus di media. Itu jangan provokasi, jangan nyalahin keluarga Wali Songo, begitu bro. Iya. Allah itu sudah bukakan semua ini kedok-kedok oknum Wali Songo ini, ya salah satunya si Kori ini provokasi ini orang Wahabi, bahaya ini makanya. Nggak perlu yakin, bagi gua mah nggak perlu lu yakin apa urusannya, lu percaya sama nggak percaya, untung kagak, gua rugi kagak. Ya nggak ada urusan bagi gua bro. Ya yang jelas lu robah sikap lu, jangan begitu caranya. Lu kalau pingin belain orang yang halus gitu, jangan vulgar begitu, lu nyalahin orang banyak, lu nyalahin keluarga Wali Songo lagi lu. Mereka manfaatkan kita untuk memerangi Habib-Habib yang alim yang di NU. Walaupun kita sedang memperjuangkan kajian nasab Kiai Iman, padahal kita sedang berjuang itu ditumpangi oleh kelompok-kelompok kayak si Kori begini. Emang bangsat ini orang ini. oh Sayyid, udahlah Sayyid, udah Sayyid, maluin Sayyid. Masa ada Sayyid omongannya begitu? Masa omongannya, aduh kotor amat omongannya, aduh Allah. Waduh. Sampean ini baru, ente baru ini di Laskar NKRI ini, ente baru yang bikin Imam Gus Arya, yang bikin gak usah tanya legalitasnya. Oh, gimana kamu tiap hari ayat yang dicul, tiap kali nas kitab yang dicul, tiap hari hadis yang dicul, tapi kamu pengen dihormatin orang melupakan ayat faidah itu ila akhirih. Gimana itu? Allah. Demi Allah saya yang menanggung dosanya. Ini bukan Sayyid. Sayyid itu adalah sebutan Ahlul Bait, Zuriat Rasul. Ini yakin demi Allah saya yang menanggung dosanya. Ini bukan keturunan Nabi, tetapi memanfaatkan gelar untuk mengakuisisi, menjelma menjadi Nabi dengan apa? Membenci orang-orang yang alim. Ini bukan cucu Nabi ya. Nih, ya udah keluar semua kan dari mulutnya. Gus, sebut aja Kori. Ya Kori. Hentikan Kori. Bualannya Kori, hentikan Kori. Pakai sumpah demi Allah, sholat subuh aja kagak lu. Woi, sholat subuh aja kagak lu, zuhur kagak lu, sholat di pesantren lu. Gua kan pelajarin lu. Lah sama Tuhan aja lu nggak takut dosa, pakai sumpah lu yang tanggung. Bisa apa lu tanggung dosa orang, dosa dewek lu kagak sanggup nanggung. Ya, dapat transferan nih Rumana. Rupanya warga nasi bungkus kayaknya ini. Yalah Kori bawa sholat. Gua najis sholat sama lu. Masa gua mau sholat sama cucu Nabi? Gua sholat sendiri di kamar. Gua punya kamar sendiri, bagus, kacau. Ada tempatnya khusus. Kori, kayak begini kok cucu Nabi. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Insyaallah. Aduh, Kori ini kalau di kontennya berdebat tentang nasab ini itu kayak orang alim bener ini. Kayak orang alim bener. Ternyata aslinya kelihatan sini ke sini. Dari awal saya kira ini memang logatnya begini, ternyata ini keluar ini sampai komplit ini itulah apa itu kriteria ulama atau kriteria orang-orang alim. Katanya hafal kitab ini itu kok kayak ini nih Kori. Woi, sholat woi. Jangan ngaku sholat deh, buset. Gua kan lihat lu dari Isya ngobrol bacot ya, sembahyang kagak lu. Begitu menjelang subuh lu langsung tidur, sholat dari mana? Zuhur bangun jam 2. Lah, sholat dari mana? Anak duit udah ditransfer belum duit? Lu katanya mau ngasih duit, mau balikin duit. Waktu lu ndabir ke tempat anak tuh. Balikin. Ngomong sendiri, mau ngasih. Sekarang enggak lagi. Nipu aja lu, ndabir ke sana kemari, manfaatin orang-orang laskar lu, Ya, yang jelas ya, mau berdebat bagaimana itu ilmu gua, bukan urusan sama lu. Ya, yang jelas ya, lu nasi bungkus ya, udah dapat transferan. Oh, ceritanya tadi ditransfer untuk nama ente atau gimana? Oh, yang kayak gitu tuh lu lihat, lu baca, lu dengerin yang baik-baik itu. Ya. Jangan nyap-nyap baik lu. Tuh majikan lu tuh ada di mana itu? Di situ kan ada itu. Awal Laskar NKRI mau dikuasai oleh kelompok radikal seperti ini. Tetapi dengan saya bersih-bersih gagal. Ya, saya memposisikan memang Kiai Fuad sahabat saya untuk sebagai ketua umum.
Dan saya sudah prediksikan akan terjadi lingkaran-lingkaran seperti ini. Tetapi insya Allah tidak akan pernah bisa dikuasai oleh siapapun, ya, termasuk si cucu Nabi yang palsu ini. Ya, jadi sudah tahu akhlaknya, ya. Ini salah satu orang yang meminta kita untuk menghalalkan darah semua orang-orang alim, membenturkan antara Habib dan ulama-ulama kiai NU. Ini adalah salah satu orangnya, dan kita tidak bodoh, kita masih waras, ya. Ini sudah nyangka buruk sama orang, dapat transferan ini itu. Ini yang membuat rusak NU, membuat rusak netizen yang awam. Dikira laptopnya nggak muat dari kitab, omongannya akan baik, tapi makin sini makin parah. Ini mana akhlaknya ini? Dibicarakan akhlak Nabi terus, tapi akhlaknya dirinya sendiri itu lebih parah daripada yang parah. Ilmu tinggi nggak punya adab. Aduh, kacau cucu Nabi kayak begini. Ya kagak ngajak. Emang lu punya adab? Ah, punya adab lu? Ah, lu dewek gak punya adab, nilai adab orang lu bahlu lu. Ini omongan preman begini nih, Kori. Ini omongan preman ini, tahu nggak? Ini begini nih omongan preman, bukan omongan yang tahu kitab. Ikut jalur. Ya itu kan preman juga. Jadi pembela kesiangan lu. Nyap-nyap ngikut bela majikan lu. Ya, dapat nasi berapa bungkus? Mending sama gua sini gua kasih nasi 5 bungkus buat lu. Misi mereka adalah untuk membuat konten dan gedap sana sini. Setiap hari mereka akan buat cuci otak netizen yang awam, termasuk Laskar NKRI menyaring hasil daripada pembahasan nasab yang tadinya baik menjadi rusak, menjadi rungkat. Ya, dipelopori oleh kelompok-kelompok yang mengaku cucu Nabi Sayyid seperti ini. Akhlaknya bisa ditimbang-timbang. Saudara-saudaraku di sini, alhamdulillah tidak mempan. Tadinya pengen bubarin, nggak bubar-bubar, malah yang provokasi ditendang-tendangin. Alhamdulillah masih terselamatkan Laskar NKRI dari kelompok-kelompok golongan seperti ini. Saya nggak membela siapa-siapa, Kori. Meski yang sampean bela itu saya nggak bela. Siapa selama ini yang sampean bela? Kayak Iman. Saya nggak bela. Karena saya punya referensi sendiri. Yang ente bela itu belum tentu jelas benarnya. Dan yang menolak ente juga belum tentu jelas benarnya. Itu pemahaman saya. Itu sama-sama nggak jelas. Ente nggak jelas. Yang membela, yang menolak nggak jelas kebenarannya. Nggak bela, makanya lu nggak usah ikut campur, nyap-nyap. Ya, biar gua berantem berdua, begitu, seru. Lu jangan ikut jadi pembela kesiangan lu. Makanya diem. Kori. Itu sudah sangkaan salah. Dapat transferan, dapat nasi bungkus. Itu sudah sangkaan salah. Sangkaan salah itu sudah. Kata-katanya kotor lagi. Kata-katanya kayak preman, dikira sampean alim bener. Sorban kayak kocok. Nggak usah pakai sorban ya. Ulama Jawa Timur itu nggak pakai sorban. Nggak ada yang pakai sorban kayak sampean itu, tapi nggak ada. Yang ngarit itu nggak ada, yang nyangkul itu nggak ada omongannya yang kayak sampean itu. Sumpah saya kaget banget tiba-tiba si Kori komen marah-marah, nyamber-nyamber. Gue juga nggak ngomongin duit, apa tiba-tiba dia baper banget, mentang-mentang pernah dawir gitu, dia mungkin punya perasaan kali. Dia tiba-tiba mau balikin duit, giliran yaudah sini duitnya, udah gue gak minta gitu. Giliran sini gue kasih nomor rekening, apa sekarang gak cair-cair. Ini penipu ini, ngaku Sayyid, cucu Nabi. Ya Allah, mabuk nih preman ini aslinya. Iya preman wajar kalau punya mental tempe, pecundang ke orang itu kok. Kok itu pecundang itu. Tuh, Arya, udah gue bayar ya. Kebaikan lu 500.000 ngasih bensin gue pergi, udah gue bayar tuh. Ya, haram gue belajis, gue nerima duit dari orang-orang seperti lu. Ya. Alhamdulillah, kemarin udah didabir sama si Kori, akhirnya ditransfer. Lumayan Masya Allah. Takbir. Saya nggak membela Gus Arya. Cuma sampean itu dinilai baru di NKRI, di Laskar NKRI itu saya duluan, masuk duluan. Pertama kali buat, hari ini buat. Gus Arya bikin link. Saya itu masuk, sampean baru datang ke Indonesia. Nggak sekalian tuh, katanya tadi mau ngasih. Lu nginep di tempat gue, makan, suruh ngitung. Mau dihitung sekalian nggak nih? Ada angkanya 20 juta. Katanya mau ditransfer mana? Makanya kalau ngomong tuh jangan gedubrus. Loh, mau baru, mau apa, mau lama, nggak ada urusan bro. Laskar NKRI itu kebersamaan. Ya, kalau ada satu persoalan, jangan nyap-nyap di media, nyalah-nyalahin Wali Songo, keluarga Wali Songo. Ya, jangan begitu caranya. Itu ada orang yang salah, misalkan menurut dia salah, harusnya dia telepon orangnya, suruh buktikan. Kalau nggak telepon majikannya, suruh tuntut. Aman kan? Daripada nyap-nyap di media nggak jelas. Bagaimana kamu dikatakan orang alim, orang pinter? Sesuatu yang belum jelas kamu jelaskan itu gimana? Sesuatu yang abu-abu, bahkan sesuatu yang belum jelas dan bahkan tidak ada kamu perjelas, itu bagaimana itu mau sampean dikatakan orang alim? Wah, subhanallah. Hai,
Lo kalau pingin ngemis ngomong gitu, gue bantu bikin proposal deh. Ntar gue bantu pesantren lu, kasihan gue, lu kan orang laparan. Ya, Anak cucu Wali Songo itu nggak pakai sorban semua. Ada yang nasibnya jadi petani ya jadi petani, tapi kalau urutan nasabnya ke Wali Songo ya anak cucu Wali Songo ya ada yang kayak ente. Gitu. Tidak semua alim-alim cucu Wali Songo. Di Madura itu putra buyut Batu Ampar, keturunan Wali Songo, ada juga jadi petani, tukang becak, tukang nyangkul, ada yang jadi ulama, kiai, gus, lora, tidak semuanya gitu. Begitu, Kori. Ya Allah, Kori. Lu bawa-bawa pesantren yang nggak tahu apa-apa. Lu ledekin, lu bully pesantren. Kayak gini cucu Nabi. Istighfar gua, ya Allah. Ya Allah, istighfar. Ada orang kayak begini, ya Allah. Itu pesantren nggak tahu apa-apa. Itu pondok nggak apa-apa. Itu baru mau dibangun, sudah mau jadi. Gini lagi ini dulu sama Pak Jenderal. Ya kan? Lagi berpolitik dulu, nyari duit dulu kita. Nggak butuh bantuan ente aja kere kok. Hubungan saya kan orang-orang hebat. Kalau ente kan nggak, hubungannya sama ente. Kayak begitu, ya Allah. Kayak begini. Cucu Nabi, gua gemes. Najis, ya Allah. Wallahi demi Allah, saya sekarang memerangi oknum Wali Songo kayak si Kori ini. Tidak ada urusan dengan Mbak Alawi, tetap mengawal kajian Kiai Imat. Tetapi demi Allah ini ya, demi Allah tidak ada yang bayar. Saya bersumpah di laknat 7 keturunan keluarga aku, tidak ada urusan-urusan itu. Tetapi saya miris ketika orang-orang kayak si Kori ini memprovokasi untuk memecah belah. Saya tidak terima, ini urusan hati, ini urusan kemanusiaan, ini urusan akhlak. Ketika Habib-Habib yang alim di NU disuruh dipecah belah, diadu domba, dibentur-benturkan, saya tidak terima. Kori, kamu tunggu nanti ya. Pada berhenti semua ini, pada preman semua, bikin malu, bajingan semua, tolol ini. Lawan Gus, lawan. Pendatang baru di medsos itu. Lawan, dikira itu logik benar pemikirannya, itu sesuai kitab yang numpuk di laptopnya. Katanya kitabnya itu saya lihat di kontennya, ditaruh di laptop 2, kitabnya nggak muat, ternyata omongannya kayak itu apa itu? Wah, baru nemu saya itu orang banyak kitabnya omongannya begitu. Lain halnya saya orang bodoh, orang awam. Tapi kalau orang awam saya suruh ngirob jazaidun jafidun madin mabniun al-faqidah mahallaha min al-i'rab sayyidun fa'iluha itu tahu. Tahu saya. Makanya Kori itu bisa di-i'rab itu. Itu enggak mabni, itu orangnya enggak mabni, itu mu'rab. Tidak usah pakai sumpah-sumpah demi Allah, kamu juga Arya. Jangan sok gitu loh. Kamu sebagai pimpinan kok kayak gitu kelakuannya gitu loh. Proposal apaan, Kori? Lo mau ditelanjangi di sini? Hati-hati bang, bilang bajingan ke orang itu. Nggak ada kata-kata bajingan dari tadi, yang ada kata-kata preman itu. Kalau bilang bajingan itu sampean itu lebih parah dari Kori berarti. Makanya Ustadz, saya itu lagi pantau ini orang-orang ini. Saya kalau mau bongkar semua habis. Saya mau bongkar semua habis. Cuman diantaranya ada sahabat-sahabat saya masih memiliki hati. Tetapi saya tidak rela kalau organisasi diperlakukan sama kelompok-kelompok itu untuk dijadikan agen-agen propaganda. Wallahi saya tidak ikhlas. Iya Gus, makanya saya itu bersuara karena nyimak itu nggak apa ya, nggak tega. Makanya dikira saya di YouTube-nya nonton Kori itu so alim, so ini, ternyata kok omongannya kayak itu. Ya, kok omongannya kayak itu perlu di backlist itu orang-orang seperti itu. Aduh, ternyata ketahuan aslinya itu si Kori itu. Kamu itu juga tidak tahu diri. Kamu sudah mendukung orang yang salah, yang provokasi, komen yang tidak. Kamu sinis sama saya. Angkat kaki dari sini. Ini rumah kita, Laskar NKRI, bukan rumahmu. Saya hanya malu mendengar perdebatan yang tidak ada ujungnya. Apa begini caranya kita membaik-baiki NKRI? Ya, apa begini caranya kita berdiskusi, menyelesaikan permasalahan perbedaan, saling menuduh sana sini? Apa namanya kalau begitu? Saya tidak memihak siapa-siapa. Saya tidak pernah berkomentar. Saya hanya memihak kepada NKRI. Saya juga orang Sulawesi. Iya Ustadz, makanya di grup manapun ya, nggak cuma di sini aja sih. Dari kemarin itu ketika saya sedang melindungi marwah seseorang yang saya anggap alim berbeda, tetapi langsung saya diradikalisasi. Saya diradikalkan sama mereka. Saya dianggap sebagai Pak Alawi, saya dianggap sebagai ini itu. Wis pokoknya saya dapat gelar Habib lah. Ini sangat keterlaluan. Padahal saya sudah 1000 kali berbicara. Saya tetap kawal kajian Kiai Iman, tetapi tidak untuk personal, menyerang personal, dan lain sebagainya. Kalau itu dilakukan, betapa radikalnya organisasi ini, kami yang bertanggung jawab. Habis, langsung saya dihabisin. Nah, satu sisi saya juga memaklumi. Gak cuma di situ, di Jakarta sendiri, di grup ini sama. Tidak banyak orang membela saya. Karena apa? Dianggap sekarang tidak mewakili apa yang mereka butuhkan. Karena apalagi anggota-anggota yang nggak pernah kopdar, yang mereka masih anonim yang gabung di sini, ini orang-orang nggak jelas. Makanya di situ saya mau bersihkan sambil seleksi alam.
Iya coba Bang Kori dari awal itu katanya pelan halus. Halus ya nggak akan begini. Meski dia tujuannya baik, kalau disampaikannya itu pakai orang leher, maka orang juga jawabnya pakai orang leher. Seperti sampean atau kita memanggil anaknya dengan kata keras, jawabannya keras. Begitu. Makanya tetap orang kalau menghargai orang 100%, itu penghargaan orang tak akan lebih 100% juga. Jadi kalau ingin dihargai orang itu ya dengan lemah lembut. Kalau saya bicara sama orang tergantung lawan bicaranya. Kalau kayak Kori dari awal itu kan ngegas-ngegas terus. Mungkin duit sesuatu yang nggak layak di ini, meski saya tidak tahu ceritanya apa. Tiba-tiba duit ini. Itu kan kayak omongan anak kecil itu. Saya itu paham bener Gus. Dengan tujuan jenengan itu saya paham. Dari awal, dari sampean baru buka channel itu udah ganti channel ngikutin sampean. Jadi saya tahu lah, tahu sampean itu, tahu. Makanya saya kemarin saya komen, cuman beda pandangan masalah Pak Alawi dan Durya Wali Songo ini. Saya juga dikatakan, budak inilah kan kurang logis. Orang itu harus selaras semua, meski jelek harus diikutin. Ini kan perlu dibasmi sama sampean. Perlu. Mana yang benar-benar NKRI ini? Ini kita berada di bawah naungan NU semua. Sedangkan sekarang saya juga nggak suka ketika Habib Lutfi diserang ini itu. Beliau adalah tokoh NU, tokoh berpengaruh. Tapi jijik inilah itulah segala macam sesuatu yang tidak pantas dilontarkan. Di YouTube yang dikontenkan kitab semua, mendingan kayak sampean bukan kitab tapi logis. Saya keluar. Nggak bener ini. Ya Gus Yana sebagai pimpinan tolong harusnya Anda ini ya jenengan ini kan pimpinan Panglima. Kan konteksnya di Laskar NKRI. Kalau ada siapapun, kalau menurut saya jenengan harus bisa lebih sabar dong, lebih bisa mengkontrol diri. Begitu kok, itu saran saya aja loh, begitu aja. Terlepas itu dari Kori atau siapa, kalau ada orang yang ini ya sabar aja dulu, ngalah gitu, jelaskan baik-baik, jangan ikut kepancing. Kalau begini kan rusak jadinya begitu. Saya juga jadi males gitu. Oke, saya keluar sekarang. Saya tahu saudara sudah menganggap saya ini tidak mewakili, jadi emosi, sinis. Saudara ini orang Jabodetabek, gabung di organisasi Laskar NKRI. Saya sebagai sekjen formal, pengurus struktural, dimaki-maki sama orang yang saya tidak tahu. Tiba-tiba dia nyolot maki-maki, kamu diam sekarang komplain. Bilang aja mau provokasi di sini. Kayak begini kok gabung di Laskar, kacau. Oke, baik, terima kasih atas komentarnya orang pemimpin yang baik ini, Bapak ini gitu, yang punya NKRI, yang punya Laskar, yang punya kebenaran, yang maha tahu segalanya. Ya, terima kasih. Iya Musa, terima kasih Musaya. Terima kasih kamu tadi sudah tolol-tololkan kami ya. Tidak apa-apa, sudah keluar. Ya, makanya Ustadz, saya hanya takut aja dengan tanggung jawab saya di Laskar ini. Saya sebagai pengurus. Kenapa saya bilang sebagai pengurus resmi, juga saya sebagai pendiri. Ini sudah diacak-acak, Laskar NKRI isinya adalah orang-orang radikal. Mereka sebetulnya tidak salah. Saudara-saudara kita yang awam, yang setiap malam disajikan konten-konten provokatif, yang dimakan setiap hari, setiap malam, setiap sore mereka tonton, yang akhirnya susah sekali untuk dilunakkan untuk menjadi orang yang bijak. Sudah jelas berapa kali disampaikan, kawal Kiai Imad. Kajiannya dikawal karena ini adalah ilmu, harus diselesaikan diskusi. Tetapi sampai kemana-mana. Sampai Habib Lutfi, seorang tokoh kita semua, yang ngajarin kita cinta tanah air, dikepret, dihabisin, dicaci maki. Masya Allah, hati saya sampai nangis. Sampai nangis saya. Ketika mereka, saya karena sudah jengkel, saya tantang itu orang-orang yang membuat narasi-narasi di YouTube, entah itu dasarnya asumsi atau manuskrip lah katanya. Suruh membuktikan, ayo tabayun, saya fasilitasi. Bila perlu saya hadiahi mobil 1 unit, kalau bisa membuktikan. Sekonyong-konyong netizen semua termasuk keluarga Laskar NKRI yang di sini menghakimi saya. Masya Allah, saya tahan, saya sabar. Disitulah saya berpikir bahwa ini bahaya. Jangan sampai organisasi Laskar NKRI menjadi sebuah grup wadah agen propaganda. Ya buat saudara-saudaraku yang masih mau berpikir bijak ya, tidak yang mau netral ya, berpikirnya atas kemanusiaan aja, nggak usah yang lain-lain soal ilmu-ilmu. Kita orang awam, lupakan itu dulu, secara kemanusiaan saja. Percayalah,
mereka-mereka yang jadi oknum Wali Songo ini sudah menjadi target. Ya, bukan urusannya kepada saya lagi. Ya, mereka ya mudah-mudahan aja bisa selamat. Tapi ketika nanti mereka berurusan semuanya, ya sudah, saya sudah nggak bisa lakukan apa-apa. Saya sudah berusaha sebetulnya untuk menolong kawan-kawan saya, sahabat-sahabat saya yang satu perjuangan. Saudaraku, soal pembelokan sejarah atau nasab itu masuk dalam hukumnya adalah khilafiyah. Ya, hukumnya adalah khilafiyah. Tetapi ada sebuah delik hukum yaitu pemalsuan makam. Ketika ada narasi pemalsuan makam, otomatis itu adalah sebuah pembodohan publik, penipuan, dan itu adalah sebuah kejahatan besar. Kita mendorong, karena ini yang dibidik adalah, yang dipansoskan adalah tokoh ulama NU. Maka kita harus bijak, yuk kita tuntut yang membuat narasi itu untuk membuktikan minimal tabayun. Atau minimal mereka menggugat atau melaporkan Habib Lutfi dengan hukum positif. Di situ, kenapa saya ngomong begitu? Supaya kita semuanya tahu jawabannya. Oh, Habib Lutfi ternyata penjahat. Oh, ternyata narasi-narasi itu ada-ada. Diada-adakan hanya untuk membunuh karakternya, hanya untuk membulinya, hanya untuk memfitnahnya, hanya untuk membunuh nama besar beliau. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ini saya setuju model seperti ini, Arya. Tetapi barangkali reaksi Arya itu terlalu berlebihan, sehingga dianggap membabi buta, kan begitu. Nah, diskusinya, perdebatannya kan pada persoalan pembelokan sejarah, pada narasi pemalsuan makam, itu kan ranahnya adalah ranah hukum. Kan begitu. Bagi mereka yang merasa dipalsukan, seharusnya memang itu betul langkah hukum. Sebaliknya, kalaupun juga merasa dirugikan dengan narasi seperti itu, juga bisa melakukan hal yang sama. Paling tidak mensomasi saja, kita somasi saja itu yang membuat narasi bahwa ada pemalsuan hukum, pemalsuan makam, pemelukan sejarah, karena itu tidak sesuai dengan fakta yang dimiliki. Saya juga adalah pengagum Maulana Habib Lutfi. Saya pernah ke Pekalongan, belum sempat ke sana juga, belum sempat lewat waktu saya ke Kudus. Begitu, Arya. Jadi sebagai pemimpin, saya sarankan Arya bijaklah, bijak sebijak-bijaknya, jangan terbawa semacam ini. Mohon maaf, ini saya sampaikan saja. Mungkin sebagai muridnya Maulana Habib Lutfi merasa terpanggil untuk meluruskan itu, tapi caranya terlalu over gitu loh, gitu. Laskar NKRI dibentuk meneruskan daripada Satgas Polim, Satuan Tugas Politik Identitas. Boleh ditanyakan saksi hidupnya adalah Cak Sayuti, dan itu pun sudah dirujuk dengan Bapak Goris Mere, seorang purna yang berpangkat bintang 3. Ya, beliau sudah ketemu sama saya, sama Cak Sayuti, dan kami memohon restu untuk Satgas Polim. Tetapi Satgas Polim ini tidak bisa juga untuk mengurus perizinan, kendala di perizinan saja. Akhirnya ramai tentang tesis. Ya. Saat itu banyak sekali kita ingin mencegah persekusi. Ya. Ketika Kiai Imat mengeluarkan tesis, banyak yang kontra, takutnya dipersekusi. Kita bikin, karena mereka ada laskar, dari Jogja itu ada laskar FPI. Kita bikin tandingan, namanya Laskar NKRI. Jelas, tujuan salah satu Laskar NKRI itu adalah yang paling utama bela negara, mencegah daripada politik identitas. Juga mengawal tentang tesis Kiai Imat. Karena saat itu rame-ramenya pas ada tesisnya Kiai Imat, berbarengan di situ. Tersaringlah dari media sosial, orang gabung kepada ini. Tapi kita sudah berjuang ketika ada di persekusi, ya, zamannya Gus Buat persekusi, kita tampil, kita sampai turunkan massa di darat. Ketika ada dari Cianjur juga di persekusi, kita juga capek sekali kita. Tapi itu sudah biasa karena kita udah kontrol sosial dari dulu ya. Termasuk RMI kemarin di Jakarta, saudara-saudara tahu, itu juga di persekusi. Kami dapat informasi, walaupun kami di Pekalongan, kami tidak diam. Teman-teman kita dikepung 200 orang-orang FPI. Kami coba untuk konsolidasi dengan teman-teman di sana. Di Jakarta saya bikin aduan, akhirnya ada pencegahan dari 88 juga akhirnya membantu untuk membackup. Ya mungkin Cak Sayuti tahu, teman-teman yang di lokasi tahu waktu itu. Ya itu yang bisa kita lakukan, karena memang keluarga kita di Laskar belum kompak gitu. Kita coba itu, tetapi kesini yang tadinya kita kawal sampai ada waktu itu di Istiqlal ramai kegiatan itu juga kita prakasai, kita kawal, kita ramaikan. Ya Allah, kami sebagai undangan sudah seperti panitia, saudara, asal saudara tahu waktu itu ya, kami kawal, kami keluar uang, keluar tenaga, pikiran, tidak jadi soal ya, tidak biaya sedikit kami bawa teman-teman semuanya. Ya, tidak punya bensin, kita beliin bensin. Apa yang terjadi sekarang? Yang awalnya membahas kajian Kiai Imat, kita kawal sekarang sudah sistemnya main-main narasi. Saudara tahu narasi? Itu adalah bidang saya. Main-main narasi, fitnah-fitnah yang ketika dimintain pembuktian tidak bisa. Ini adalah khilafiyah semua yang dibahas. Gitu loh. Artinya saya dianggap akhirnya tidak sejalan, akhirnya dihakimi, dimusuhi segala macam. Tidak jadi soal. Dari dulu kalau orang mengenal saya, orang-orang lama, saya dari dulu melawan arus. Ketika nggak adil, ya sudah. Ketika menyerang personal orang, potensinya memecah belah, orang-orang alim disikat semua, saya tidak terima. Ini kemanusiaan. Saya melihat dari kemanusiaan. Bukan masalah kajiannya, bukan. Kemanusiaannya. Ya. Akhirnya, yang tujuan tadinya baik dirusak oleh oknum-oknum, ya salah satunya seperti Khori. Khori ini adalah orang yang betul-betul, ya itu di atas ada itu, voice-nya seperti apa. Kayak begitu ngaku cucu Nabi, Masya Allah. Saya sampai nangis batin saya aslinya. Dan jujur,
Ketika ini Laskar NKRI sudah terjadi seperti itu, isinya di dalam juga orang-orang yang jadi korban juga sebetulnya. Banyak sekali orang-orang yang awam, yang dapat saringan dari medsos. Mereka tiap hari hanya nonton itu terus kontennya, akhirnya terdoktrin, menjadilah karakter dan sifatnya menjadi antipati. Jadi antipati itu ya ketika yang dibahas Ba'alawi, walaupun Kiai Imad tidak memerintahkan untuk sikat semua Habib, enggak ada perintah itu. Kajian tentang Ba'alawi, beda dengan personalnya. Nah, akhirnya apa? Mereka antipati, personal semuanya dihabisin ketika ada konten-konten yang belum jelas kebenarannya. Nah, jadi Laskar NKRI dirusak. Jadi tujuan saya sebetulnya untuk bela negara di sini, untuk perjuangan bareng-bareng dirusak oleh orang-orang yang mabuk tesis. Itu kurang lebih seperti itu. Yang terakhir tentang cara yang terlalu over perlu saya jelaskan, Pak. Setiap orang punya cara saya untuk memancing. Saya overkan begitu supaya orang itu greget untuk menjawab apa yang perlu dijawab oleh mereka, apa yang saya sampaikan, apa yang saya buatkan tantangan buat mereka. Lalu Pak, yang tadi sebelum terakhir itu voice-nya panjenengan tentang masalah pembelokan makam dan lain sebagainya. Gini Pak, para pelaku-pelaku oknum Wali Songo ini, mereka sudah mengerti ketika yang diserang adalah Habib Lutfi. Habib Lutfi tidak akan pernah mungkin melaporkan mereka, mensomasi mereka, menggugat mereka, tidaklah mungkin Pak. Percaya sama saya. Maka pembulian-pembulian itu terjadi, berita-berita itu diviralkan, dibidik Habib Lutfi karena tahu jawabannya, mereka akan selamat gitu. Mereka akan selamat, Habib Lutfi tidak akan pernah menanggapi itu. Ini dijadikan ajang kesempatan oleh oknum-oknum dari Wali Songo ini. Makanya ini sudah terlanjur. Ini ya tugas saya adalah untuk melawan arus aja itu gitu. Kalau masih mau sadar gitu, kalau nggak mau sadar, kebetulan sudah ada atensi. Ini sudah ada atensi kok. Tinggal nunggu waktu saja. Jadi ya Bapak santai aja, Pak Musa ya, jangan marah-marah kayak tadi lah, mentolol-tololkan. Kami itu di sini tadi dihujat-hujat sama si Kori loh Pak. Kita itu cuma diskusi biasa aja, santai. Tiba-tiba kami dimaki-maki, di ini. Itu Kori itu loh yang ngaku cucu Nabi itu loh. Gitu Pak. Kalau masalah cara saya kok seolah-olah itu lantang atau teriak-teriak begitu, ya mungkin Bapak baru mengenal saya Pak. Dulu itu Bahar mau saya ancam, saya tembak kepalanya Pak malahan. Itu sekarang masih agak-agak kendor. Dulu pembubaran FPI, dulu Habib Rizik sudah seperti Nabi Bapak. Belum ada yang bahas-bahas ini, semua itu yang bahas tentang Habib itu ya teman saya dari dulu. Saya dikeroyok sendiri, melawan arus sendiri, saya dijumpai nggak dapat syafaat lah, saya dimusuhi orang banyak, saya udah jalan Pak. Ini Pak, baru-baru kemarin saya nggak kaget, dimusuhin orang pun saya nggak kaget Pak. Ya begitu, saya juga mohon maaf begini loh. Saya juga terpancing karena bahasanya Kori dengan Gus Arya itu kayak bukan orang petinggi-petinggi begitu kan. Kalau saya juga mengikuti Gus Arya di YouTube-nya, di Said Kori juga di YouTube-nya begitu, kok kelakuannya kayak preman semua begitu loh. Mohon maaf ya, saya tidak suka. Ini kan sebenarnya kan kita sama kita. Apakah tidak bisa dengan kalimat-kalimat yang bisa meneduhkan begitu kan, atau diskusi berdua kan begitu kan itu. Tapi sudahlah, selesai kan gitu ya. Selesai. Ya saya juga tidak sepakat dengan framing-framing yang selama ini kan menjadi melebar kemana-mana. Ini kan persoalan nasab ya, kita kajian Kiai Imad itu memang harus kita kawal karena itu ilmu kan. Persoalan pemalsuannya memang harus ada, bisa jadi ya, bisa jadi tidak kan gitu ya. Hanya saja sekali lagi saya berada pada posisi yang memang ya ini saya mengalami dari tahun 80-an, ini saya sudah dari tahun 80-an, 88 saya sudah berurusan dengan hal seperti ini di Bogor gitu. Jadi saya paham sedikit lah, gitu ya, bukan banyak, sedikit saja kan begitu ya. Saya juga berhubungan dengan teman-teman di Kemenhan gitu loh. Jadi hal seperti ini yang kita sikap ini harus bijak begitu Gus Arya ya. Mohon jangan dimasukin di hati, saya orang Sulawesi juga kadang-kadang terpancing begitu. Ini kok pemimpin kayak gini, bagaimana di bawahnya kan gitu loh. Ya, mohon maaf ya, salam kenal, Assalamualaikum. Ya, saya juga mohon maaf Pak. Saya bagaimanapun ya harus menaikkan sedikit ego saya sebagai struktural. Saya diperlakukan oleh seorang Kori Pak, yang bukan struktural, bukan apa-apa, tiba-tiba maki-maki saya di sini. Saya dikoyak-koyahkan seperti saya ini bukan apa-apa sama si Kori. Jadi saya mohon maaf kalau ada kata-kata tadi yang memang tegas saya sampaikan sama si Kori Pak. Ya, saya kira cukup artinya sebagai pembelajaran, mudah-mudahan ke depan kita semakin solid kan begitu ya. Ini hanya perbedaan pendapat, cara menyampaikan pendapat barangkali ya, dengan tensi yang berbeda-beda mungkin. Seperti itu. Saya juga paham karakternya Mr. Kori ini kan gitu ya. Saya paham betul karakternya Mr. Kori gitu. Saya bergaul juga cukup banyak dengan orang-orang seperti beliau dari latar belakang beliau kan. Hanya saja ya begini, coba solidkan lagi, kita pilah-pilah dulu. Saya juga paham di balik teman-teman, saudara-saudara Bani Wali Songo ini juga pasti ada punya kepentingan yang lainnya. Kita telah saja, kita harus inilah, ini ujian buat Gus Arya sebagai pemimpin ini, supaya lebih besar lagi ke depan kan gitu loh ya. Saya sangat berharap sama pemuda seperti Anda ini Gus, saya sangat salut sebenarnya. Hanya kadang-kadang cepat bereaksi begitu loh gitu. Ini kayak karakternya bukan karakternya orang Jawa Tengah gitu loh. Terima kasih ya, mohon maaf ya. Ya, assalamualaikum. Gus, tenang Gus.
saya di belakang Gus Arya Gus ya, tetap di NKRI itu, teman-teman di Laskar NKRI tidak akan bubar ya, Laskar NKRI ya, tetap di Laskar NKRI harga mati. Ya, saya paham Pak mengenai makam palsu itu bisa jadi tidak, bisa jadi iya. Ya, percaya bisa jadi iya, bisa Pak. Untuk makam-makam palsu itu bisa jadi iya. Yang jadi masalah yang memalsukan itu apakah Habib Lutfi. Nah, ini di luar itu Pak juga ada pemikiran begini. Kalau ini tidak betul Pak, maka ini akan terpecah belahlah NU Pak. Sampai detik ini Ansor Banser itu yang memperkasai panglima besarnya di Indonesia ini, yo masih Habib Lutfi Pak. Ini kan membuat terpecah belah yang sangat luar biasa. Kita memandang melihat ke depan ini tujuan kita masih ada kemaslahatan yang lebih besar karena beliau dianggap alim, ya kan? Nah, dengan cara itulah saya menuntut orang yang membuat narasi makam palsu itu untuk melaporkan. Saya fasilitasi, saya berani Pak, sampai saya ongkosin, saya berani. Tetapi mana Pak buktinya? Sampai saat ini nggak ada satupun yang mau mengiyakan ajakan saya. Padahal baik itu, saya juga nggak pernah nyalahin keturunan kedua Hamengkubuwono, nggak nyalahin penemuan makam palsu itu. Cuman saya sayangkan, coba dipertanggungjawabkan dengan hukum positif supaya saudara-saudara kita yang awam itu melihat kebenaran gitu. Kita mendorong itu sebetulnya. Alhamdulillah Pak Aris, terima kasih atas supportnya. Saya senang walaupun nggak banyak yang mau memahami permasalahan ini Pak, tetapi satu dua ya beberapa puluh orang yang sekarang akhirnya mulai paham maksud dan tujuan saya. Saya terima kasih, itu aja sudah alhamdulillah, saya bersyukur. Jujur Pak, sekarang-karangnya mulut saya Pak, hati menangis Pak. NU terpecah belah hanya masalah kajian-kajian yang sifat hukumnya adalah khilafiyah. Khilafiyah Pak, khilafiyah itu tidak ada urusan hukum pidana, tidak ada urusan nasab, urusan makam yang tersanad itu ada urusan khilafiyah Pak. Tidak ada hukum pidana sebetulnya kecuali makam palsu. Saya sangat memahami dan alhamdulillah teman-teman juga sedikit banyak memahami. Ayo kita bantu ikut bersih-bersih Pak. Hindarilah konten-konten itu. Ini sudah jadi atensi. Saya hanya takut, saya masih memikirkan PR saya sampai hari ini Pak. Sahabat-sahabat saya bagaimana nanti ketika mereka mendapatkan permasalahan. Saya tidak tahu karena saya sudah lepas, sudah terserah lah. Saya hanya mencegah sekarang, tujuan saya adalah mencegah walaupun di bawah tidak ada apa-apa. Sudah biasa ada. Ya betul Gus, itu betul, saya setuju itu. Sebenarnya saya juga kecewa kalau mereka punya bukti. Ini saudara-saudara dari para HB2 ini, saya kira tidak perlu framing kan. Satu, mereka juga mengaku orang Hagi kan gitu ya. Ya bagaimanapun sampai dengan detik ini Maulana Habib Lutfi itu kan menjadi salah satu menjadi mustasyar dan yang dipandang lah di NU gitu ya. Saya kira ini karena mungkin biniahnya lalu di framing seolah-olah dari ini perlu diklarifikasi semua gitu ya. Mereka harus tabayun. Hanya barangkali sekali lagi ini barangkali cara Gus Arya menantang itu kan agak bagaimana gitu ya. Semua orang saya juga paham sih, saya juga bisa melakukan seperti itu dengan cara supaya memancing orang. Hanya mungkin orang berbeda-beda gitu, orang bisa paham gitu. Saya juga mengikuti terus perkembangan ini gitu. Musuh kita itu sebenarnya satu ini. Ini karena saya pernah diskusi juga waktu itu dengan Kiai Manarul ya. Kiai Manarul, negara ini sudah mau dibagi 5 ini. Negara ini sudah mau dibagi 5 kan begitu. Nah, siapa pelakunya? Ini pusatnya ada di Bogor. Teman-teman di Bogor ini. Saya berurusan dengan mereka sejak tahun 89 dulu berurusan dengan mereka ini, orang-orang HTI ini, Dewan Muslimin gitu. Makanya saya masuk di NU. Padahal saya di Sulawesi itu nggak kenal NU dulu itu. Nanti sampai di sini kita mengidentifikasi diri, oh ternyata kita orang NU karena secara kultural kan gitu. Gitu loh Gus. Terakhir yang perlu saya sampaikan, Pakem usia saya sudah 45 tahun. Mau menginjak 55 tahun lagi saya. Insya Allah saya tetap hormat dan mengawal ilmu, termasuk kajian tesisnya Kiai Iman. Saya tetap, wallahi saya kawal. Ya, untuk bab itu saya kawal. Tetapi tidak untuk personal Pak. Tidak untuk unsur-unsur perpecahan saya mengawal itu, saya tidak mau. Karena saya membawa organisasi di sini berat Pak. Ini sudah banyak yang ngawasi, termasuk di grup ini juga banyak, dari Telkom juga ada beberapa anggota yang gabung di sini. Saya tidak mau karena ini banyak orang-orang yang awam ke doktrin, akhirnya distigmakan bahwa wadah Laskar NKRI ini menjadi agen propaganda. Saya tidak mau Pak. Ya betul Pak, Bin Yahyanya ini Pak, gorengannya sangat luar biasa Pak. Ya Laskar NKRI ya memang harus jadi agen propaganda ke NKRI-an gitu. Tetap mengukuhkan NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang 45 ini harus kita propagandakan ini. Begitu Gus.